19330082. Nama saya Alia Putri, NIM 19330083. Nama saya Ungkita Skia, NIM 19330084. Kenalkan, nama saya Eka Yulagustin, NIM 19330085. Nama saya Meila Putri, NIM 19330086. Titrasi iodimetri terbentuknya warna biru sebagai indikator titrasi. Warna biru yang didapatkan dari iodin yang mengadisi vitamin C sehingga akan terputus menjadi ketan tunggal. Maka seluruh vitamin C telah diadisi oleh iodin. Iodin yang menetes selanjutnya akan direaksi dengan indikator amilum. Maka indikator amilum akan berwarna biru. Titrasi iodimetri terbagi menjadi dua. Yang pertama, titrasi langsung di mana analit langsung dititrasi dengan larutan baku. Yang kedua, titrasi balik, maka analit yang dititrasi langsung dengan I2 yang berlebih. Sisa iodium akan dititrasi dengan larutan baku Na2S2. Kelebihan iodium yang pertama, iodium mampu mengoksidasi secara sempurna reduktor kuat. Iodium mampu mereduksi reduktor lemah yang sistem netral atau asam. Kemudian untuk kelemahan iodium sedikit organ air, mudah menguap, juga mudah teroksidasi berudara dalam suasana asam. Upaya yang dilakukan mempercepat titrasi dilakukan dengan NMR betul, ketiga titrasi dilakukan dengan rendah dan penambahan KI2. Kemudian untuk menentukan titrasi, untuk menambahkan indikator amilum akan mengubah warna dan membentuk titik aktivitas, dan dengan penambahan chloride organik akan membentuk dua lapisan. Tahapan 1, penambahan indikator titrasi. Yang kedua, titrasi dalam suasana seperti tetra atau basah. Yang ketiga, munculan biru. Untuk teori laju reaksi adalah kecepatan terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan habis dan belum menjadi produk reaksi. Kelajuan reaksi semakin lama akan semakin kecil nilainya apabila 1, jumlah reaktan yang semakin berkurang dan pada akhirnya bernilai 0, reaksi selesai. Yang kedua, jumlah reaktan yang semakin bertambah dan semakin akan bernilai total reaksi selesai. Macam-macam order reaksi total. Yang satu, order reaksi total 0. Yang kedua, order reaksi total 1. Yang ketiga, ada order reaksi total 2. Faktor dari laju reaksi yang mengaruhinya adalah 1, konsentrasi, kedua, luas permukaan, ketiga, katalis. Bahan yang digunakan yang pertama ada aquades, yang kedua ada vitamin C, dan yang ketiga ada iodium. Alat yang digunakan yang pertama ada timbangan analitik, digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu massa atau berat dari suatu zat atau bahan. Yang kedua ada Erlenmeyer, digunakan sebagai wadah untuk menyimpan, memanaskan, dan mencampur suatu bahan atau larutan. Yang ketiga ada batang pengaduk, digunakan sebagai alat untuk mengaduk bahan yang belum tercampur. Yang keempat ada buret, digunakan sebagai alat untuk mengeluarkan larutan dengan volume tertentu. Yang kelima ada statis dan klem, digunakan sebagai alat untuk menegakkan buret, corong pisah, dan peralatan gelas lainnya. Yang keenam ada water bath dan oven, digunakan sebagai alat untuk memanaskan dan menguapkan suatu zat, bahan, atau larutan pada suhu rendah yaitu 30-100 derajat Celcius. Yang ketujuh ada shaker glass, digunakan sebagai wadah untuk menyimpan, titrasi, dan mencampur suatu bahan atau larutan. Dan yang terakhir ada seperangkat alat spektrofotometri UV vis, digunakan sebagai alat untuk menentukan kadar dari suatu zat, bahan, atau larutan. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ruangan dibersihkan, yang ketiga peralatan dan wadah dibersihkan, yang keempat kebersihan diperiksa, yang kelima pakai pelindung pernafasan dan jelaskan exhauster, yang keenam beri label identitas tiap wadah dan bahan, yang ketujuh pakai masker dan sarung tangan, yang kedelapan kemudian dimasukkan sampel ke dalam seperangkat alat spektrofotometri, dan yang kesembilan amatilah dan hitunglah kadar konsentrasi dari vitamin C dan buatlah grafik antara suhu dengan serapan.
Beautiful people, top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who'd you know? Inside the world of beautiful people, champagne and rolled up nose, prenups and broken homes, surrounded but still alone. Let's leave the party. That's not who we are. We are not beautiful. Yeah, that's not who we are. We are. Sebelum menghitung kadar konsentrasi vitamin C, diperlukan untuk mengetahui persamaan nilai Y dari setiap suhu. Setelah mengetahui nilai Y, maka kita akan bisa langsung menghitung kadar konsentrasi vitamin C dari setiap suhu. Maka kita akan langsung masuk ke dalam perhitungannya. Jadi telah didapatkan data dari hasil praktikum dari masing-masing suhu yang berbeda, telah didapatkan serapan yang berbeda pula. Pada suhu 40 derajat didapatkan rata-rata serapan sebesar 27,875. Lalu pada suhu 50 derajat Celcius didapatkan rata-rata serapan 20,143. Lalu pada 60 derajat Celcius didapatkan rata-rata serapan sebesar 15,323. Lalu kita berikan perlakuan yang sama pada waktu vitamin C selama 5 jam. Yaitu pertama kita cari rata-rata dari serapan setiap suhu. Lalu diperoleh rata-rata dari suhu 40 derajat sebesar 29,176. Lalu rata-rata pada suhu 50 derajat Celcius sebesar 28,445. Dan rata-rata dari suhu 60 derajat Celcius diperoleh sebesar 39,912. Maka setelah ini kita akan bisa langsung menghitung konsentrasi vitamin C dalam waktu 5 jam. Penetapan kadar vitamin C dalam serapan selama 1 jam. Untuk menghitung kadar dari vitamin C dengan serapan waktu selama 1 jam, kita akan menggunakan persamaan regresi nilai Y yang telah diperoleh dari grafik berdasarkan rata-rata serapan suhu dari waktu 1 jam. Lalu kita menghitung kadar konsentrasi tersebut dengan menggunakan Y sama dengan min 0,6276X ditambah 52,4937. Lalu nilai Y dimasukkan. Y adalah rata-rata serapan pada suhu 40 derajat Celcius sebesar 27,875 sama dengan min 0,6276X ditambah 52,4937. Kemudian 27,875 dikurang dengan 52,4937 sama dengan min 0,6276X. Kemudian hasil dari 27,875 dikurang dengan 52,4937 diperoleh min 24,6187. Lalu dibagi dengan min 0,6276X sama dengan X. Lalu diperoleh konsentrasi sebesar 39,2267X. Jadi konsentrasi vitamin C dalam suhu 40 derajat Celcius adalah sebesar 39,2267 Ng per mili. Lalu sekarang kita akan menghitung konsentrasi vitamin C pada suhu 50 derajat Celcius dengan Y sama dengan min 0,6276X ditambah 52,4937. Lalu kita masukkan nilai Y yang telah diperoleh dari rata-rata serapan pada suhu 50 derajat Celcius sebesar 20,143 sama dengan min 0,6276X ditambah 52,4937. Lalu 20,143 dikurang dengan 52,4937 sama dengan min 0,6276X. Lalu 20,143 dikurang dengan 52,4937 diperoleh hasil sebesar min 32,3507. Lalu min 32,3507 dibagi dengan min 0,6276 maka diperoleh hasil 51,5466. Jadi konsentrasi vitamin C dalam suhu 50 derajat Celcius adalah 51,5466 Ng per mili. Lalu kita akan menghitung konsentrasi vitamin C pada suhu 60 derajat dengan menggunakan persamaan regresi Y sama dengan min 0,6276X ditambah 52,4937. Lalu kita masukkan nilai Y yang diperoleh dari rata-rata serapan pada suhu 60 derajat Celcius yaitu sebesar 15,323 sama dengan min 0,6276X ditambah 52,4937. Lalu 52,323 ini tadi salah. Lalu 15,323 dikurang 52,4937 sama dengan min 0,6276X. Min 3 maaf ulang lagi nih 1, 2, 3. Lalu 15,323 dikurang 52,4937 sama dengan min 0,6276X. Lalu 15,323 dikurang dengan 52,4937 diperoleh hasil min 37,1707. Lalu dibagi dengan min 0,6276 maka diperoleh hasil sebesar 59,2267. Jadi konsentrasi vitamin C dalam suhu 60 derajat Celcius sebesar 59,2267 Ng per mili. Jadi itu adalah konsentrasi vitamin C dari setiap suhu dalam serapan waktu selama 1 jam.
Perhitungan kadar vitamin C dalam sarapan selama 5 jam. Kita berikan perlakuan yang sama seperti saat menghitung konsentrasi kadar vitamin C dalam sarapan selama 1 jam, yaitu dengan menggunakan persamaan regresi nilai Y, yaitu sebesar 0,086X ditambah 25,171, yang diperoleh dari grafik berdasarkan rata-rata serapan suhu dalam waktu 5 jam. Lalu, menghitung kadar konsentrasi tersebut menggunakan nilai Y sebesar 29,176 yang diperoleh dari rata-rata serapan pada suhu 40 derajat dalam serapan 5 jam. Kemudian sama dengan 0,086X ditambah 25,171. Lalu 29,176 dikurang dengan 25,171, maka diperoleh 4,005 sama dengan 0,086X. Lalu 4,005 dibagi dengan 0,086, maka diperoleh hasil sebesar 46,5697. Jadi konsentrasi vitamin C dalam suhu 40 derajat Celcius sama dengan 46,5697 Ng per mili. Lalu kita menghitung konsentrasi vitamin C dalam suhu 50 derajat Celcius. Kita lakukan hal yang sama seperti saat menghitung pada suhu 40 derajat Celcius, yaitu dengan menggunakan persamaan regresi Y sebesar 0,086X ditambah 25,171 dan dengan menggunakan serapan Y sebesar 28,445. Lalu kita menghitung kadar konsentrasi tersebut dengan menggunakan nilai Y sebesar 28,445 yang diperoleh dari rata-rata serapan pada suhu 50 derajat Celcius. Kemudian sama dengan 0,086X ditambah 25,171. Lalu 28,445 dikurang dengan 25,171. Diperoleh hasil sebesar 3,274 sama dengan 0,086X. Lalu 3,274 dibagi dengan 0,086X, maka diperoleh hasil sebesar 38,0697. Jadi konsentrasi vitamin C dalam suhu 50 derajat Celcius diperoleh sebesar 38,0697 Ng per mili. Kemudian, kita hitung konsentrasi vitamin C pada suhu 60 derajat Celcius. Dengan menggunakan persamaan regresi nilai Y sebesar 0,086X ditambah 25,171 dengan serapan Y sama dengan 30,192. Kadar vitamin C dilakukan dengan menggunakan metode grafik dan integral. Sedangkan untuk kadar vitamin C dilakukan dengan metode titrasi iodimetri tiap interval waktu 60 menit. Pada hasil penelitian diperoleh bahwa kadar vitamin C pada saat dipanaskan selama 1 jam pada temperatur 40 derajat Celcius menghasilkan rata-rata 27,875 serta konsentrasi sebesar 30,2267 mikrogram per mililiter. Pada temperatur 50 derajat Celcius menghasilkan rata-rata 20,143 dan konsentrasi sebesar 51,5466 mikrogram per mililiter. Pada suhu 60 derajat Celcius menghasilkan rata-rata 15,323 serta konsentrasi sebesar 59,2267 mikrogram per mililiter. Sedangkan kadar vitamin C pada saat dipanaskan selama 5 jam pada temperatur 40 derajat Celcius menghasilkan rata-rata 29,176 serta konsentrasi sebesar 46,5697 mikrogram per mililiter. Pada temperatur 50 derajat Celcius menghasilkan rata-rata 28,445 serta konsentrasi sebesar 38,0697 mikrogram per mililiter.